Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Hidayat. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang parameter dan kondisi pemotongan pada mesin bubut. Ini teman-teman bisa melihat gambar mesin bubut. Nah, mesin bubut adalah suatu mesin yang umumnya terbuat dari logam. Gunanya membentuk benda kerja dengan cara menyayat dengan gerakan utamanya berputar. Proses bubut adalah proses pemakanan benda kerja yang sayatannya dilakukan dengan cara memutar benda kerja, kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Proses kerja dari mesin bubut ialah benda diikat atau dipegang dengan suatu alat pemegang atau pengikat yang disebut dengan cekam atau cak. Nah, cekam tersebut ditempatkan atau dipasang pada ujung proses utama mesin bubut dengan sambungan pasak atau sambungan ulir, sehingga benda kerja pada cak ikut berputar pada saat mesin dijalankan. Pahat yang dipasang pada pengikat pahat disebut juga dengan tool post atau rumah pahat. Nah, rumah pahat ini dapat bergerak sejajar dengan garis hati benda kerja atau membujur. Alat ini dipasang di atas eretan kecil yang diletakkan di atas eretan melintang atau cross slide, dan keduanya diletakkan di atas asutan membujur yang disebut dengan pula sufon. Nah, karena pahat beserta tool post-nya di atas asutan melintang, maka pahat dapat bergerak melintang dan membujur. Jadi tebal muka sayatan pada pahat ditambah. Sebelum membahas materi kita lebih dalam, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari parameter pemotongan. Jadi, parameter pemotongan pada mesin bubut ialah informasi berupa dasar-dasar perhitungan, rumus, tabel-tabel yang mendasari teknologi proses pemotongan atau penyayatan pada mesin bubut. Nah, jadi parameter pada proses pemotongan mesin bubut ialah meliputi 5 faktor. Yang pertama adalah kecepatan potong atau cutting speed. Nah, yang kedua adalah kecepatan putaran mesin atau revolution per menit. Dan yang ketiga adalah kecepatan pemakanan atau feed. Dan yang keempat adalah kedalaman pemakanan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah waktu proses permesinan. Yang pertama ialah kecepatan potong. Kecepatan potong adalah kemampuan alat potong menyayat bahan dengan aman yang menghasilkan tatal dalam satuan panjang per waktu atau feet per menit. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa memperhatikan gambar tersebut. Nah, teman-teman bisa memperhatikan rumus dari kecepatan potong pada gerak putar mesin bubut. Rumusnya ialah CS sama dengan V dikali D dikali N dibagi 1000 dikali M per menit, atau keliling lingkaran benda kerja dikalikan dengan putaran spindle utama. Keterangannya, D adalah diameter benda kerja, satuannya milimeter. N adalah putaran mesin atau putaran benda kerja, putaran per menit, satuannya RPM. Sedangkan V
adalah nilai konsta, ialah 3,14. Nah, berikut adalah tabel kecepatan potong dari berbagai macam bahan teknik yang umum kita gunakan. Sebagai contoh, bahan dari baja lunak, itu kecepatan potongnya bisa 60 sampai 70. Sedangkan pahat bubut karbida itu bisa 100 sampai 800. Nah, mengapa berbeda? Karena pahat bubut karbida itu lebih keras dibandingkan dengan pahat bubut HSS. Nah, untuk bahan-bahan yang lainnya itu teman-teman bisa menyesuaikan dengan tabel di samping. Kecepatan potong untuk berbagai macam bahan teknik yang umumnya dikerjakan pada proses permesinan sudah diteliti atau diselidiki para ahli dan sudah dipatenkan pada tabel kecepatan potong, sehingga dalam penggunaannya tinggal menyesuaikan antara jenis bahan yang akan dibubut dan jenis alat potong yang akan kita gunakan. Sedangkan untuk bahan-bahan khusus atau spesial, tabel cutting speed-nya dikeluarkan oleh pabrik pembuat bahan tersebut. Pada tabel kecepatan potong atau cutting speed juga disertakan jenis bahan alat potongnya, yang pada umumnya bahan alat potong dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu HSS, High Speed Steel, dan karbida. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa dengan alat potong yang bahannya karbida, kecepatannya lebih cepat dibandingkan dengan alat potong HSS. Yang kedua adalah kecepatan putaran mesin bubut revolution per menit atau RPM. Adalah kemampuan mesin bubut untuk melakukan pemotongan atau penyayatan dalam satuan putaran per menit. Nah, berikut adalah rumus dari kecepatan potong mesin bubut. Rumusnya ialah N sama dengan 1000 dikali CS dibagi V dikali D dikali RPM, di mana N adalah putaran spindle mesin, satuannya RPM. CS sama dengan cutting speed, satuannya meter per menit. D adalah diameter benda kerja yang dikerjakan, satuannya milimeter. Dan V adalah nilai konstanta, nilainya 3,14. Nah, pertanyaan saya, mengapa untuk mencari putaran mesin kecepatan potong harus dikalikan 1000? Nah, jawabannya adalah karena satuan kecepatan potong dalam meter per menit, sedangkan diameter benda kerja dalam milimeter, maka satuannya harus disamakan terlebih dahulu. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah kecepatan pemakanan. Nah, kecepatan pemakanan adalah jarak yang ditempuh oleh gerakan mata potong pahat saat memotong benda kerja sepanjang bidang potong setiap satu kali putaran spindle. Nah, kecepatan potongan pemakanan ini ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama ada kesiapan mesin, material benda kerja, material dan bentuk pahat, kehalusan yang diinginkan, dan yang terakhir adalah lama dari waktu pengerjaan. Nah, selanjutnya adalah rumus dari kecepatan pemakanan. Teman-teman bisa memperhatikan gambar di samping. Rumusnya F besar sama dengan F kecil dikali N. Satuannya milimeter per menit. Di mana F itu adalah bergesernya pahat atau satuannya milimeter per putaran. Sedangkan
N adalah putaran benda kerja, satuannya RPM. Yang keempat adalah kedalaman pemakanan. Jadi kedalaman pemakanan ini merupakan tebal bagian benda kerja yang disayat oleh alat potong dalam suatu proses penyayatan atau jarak antara permukaan yang dipotong terhadap permukaan yang belum dipotong. Nah, seperti itu. Teman-teman bisa memperhatikan gambar di samping. Berikut adalah rumus kedalaman pemakanan, di mana rumusnya adalah A sama dengan D0 ditambah DM dibagi 2, di mana A adalah kedalaman pemakanan, satuannya milimeter. D0 adalah diameter awal, satuannya milimeter. Dan DM adalah diameter akhir, satuannya juga milimeter. Yang kelima adalah perhitungan waktu permesinan. Jadi di sini kita dituntut untuk bisa mengetahui waktu yang efektif dan berapa lama waktu pemakaian permesinan. Dalam membuat suatu produk atau komponen pada mesin bubut, lamanya waktu proses pemesinannya perlu diketahui atau dihitung. Hal ini penting karena dengan mengetahui kebutuhan waktu yang diperlukan, perencanaan dan kegiatan produksi dapat berjalan dengan lancar. Apabila diameter benda kerja, kecepatan potong dan kecepatan penyayatan atau pergeseran pahatnya diketahui, maka waktu pembubutan dapat kita hitung. Selanjutnya, perhitungan waktu pembubutan rata, di mana rumusnya adalah L dibagi F. L adalah panjang total pembubutan rata, sedangkan F adalah kecepatan pemakanan, milimeter per menit. Nah, teman-teman bisa memperhatikan gambar di atas dan rumus di samping ya. Untuk lebih jelas, teman-teman bisa membacanya, membaca keterangan di bawahnya. Nah, berikut adalah cara perhitungan waktu pembubutan muka. Cara menghitungnya waktu permesinan bubut muka, panjang pembubutan muka kita bagi dengan kecepatan pemakanan. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa memperhatikan gambar yang ada di layar. Yang terakhir adalah perhitungan waktu pengeboran. Jadi cara menghitung waktu pengeboran ini ialah panjang pengeboran kita bagi dengan waktu pemakanan, atau L dibagi dengan F. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat gambar di samping dan memperhatikan rumus di atas. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi, kondisi, dan parameter pemotongan. Jadi, pada dasarnya, setiap proses permesinan itu minimal harus ada 3 variabel yang kita perhatikan. Yang pertama, kedalaman potong. Yang kedua, gerak makan. Dan yang ketiga adalah kecepatan potong. Nah, tujuannya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan geometri dan toleransi yang diinginkan, agar dapat menghasilkan gram yang setinggi mungkin dan umur pahat diharapkan bisa sesuai dengan batasan yang akan ditentukan.
Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video pembelajaran saya. Saya akan mereview kembali apa saja poin-poin yang telah saya sampaikan. Yang pertama ada kecepatan potong atau cutting speed. Yang kedua ada kecepatan putar mesin atau revolution per menit. Yang ketiga ada kecepatan pemakanan atau feed. Yang keempat ada kedalaman pemakanan, dan yang terakhir adalah waktu dari proses permesinannya. Semoga video pembelajaran dari saya ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Sekian video pembelajaran dari saya. Saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari segi materi maupun segi penyampaian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.